Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Chris, topiknya kok sama ya kayak bawa Bobby sama Kak Sela itu di Bobby Sela Corner. Memang karena episode ini melanjutkan bagian pertamanya soalnya dari Bobby Sela Corner. Yang bagian pertama itu Bobby Sela Corner, yang kedua itu ada di sini, di Omi. Lo kok gak bilang Bobby sama Kak Sela dulu sih, Chris? Mana asal ambil? Ya sama Kak Sela sudah sih, sama Bobby belum. Jadi kapan lalu aku sama Kak Sela udah ngobrol-ngobrol nih. Jadinya format Bobby Sela Corner ini ada perubahan gitu dari sebelumnya. Wah, Kak Sela kok gitu ya sama Kak Chris ya. Belum cerita ke Bobby soal itu. Jadi nanti bahas topik lain gitu ya minggu ini di Bobby Sela Corner sama Kak Sela. Ya betul kok. Pembahasannya gak kalah menarik kok. Tapi kenapa kok formatnya harus ganti? Jangan-jangan ada yang bilang segmennya jelek. Siapa bilang? Gak ada yang bilang jelek kok. Ya berarti gue juga nganggap jelek ya. Nah kan kebiasaan ini Bobby langsung loncat ke kesimpulan. Namanya juga kan segmen baru Bobby Sela Corner itu. Jadi ada trial dan error gitu. Dari kapan lalu ya bahas sama Kak Sela ya mau coba gitu format yang lebih seru. Mesti ini Kak Sela sama Chris ngobrol di belakang Bobby udah ngajak-ngajak. Ya soalnya Bobby kalau diajak ngomong ya mesti negatif gitu. Oh gitu ya. Ya sudah, aku lebih positif aja. Kayaknya susah deh. Kayaknya susah ya. By the way, formatnya Bobby Sela Corner itu yang baru kayak gimana sih, Chris? Nah tunggu aja nanti di akhir minggu ini ya. Di Sabtu atau Minggu nanti kita rilis Bobby Sela Corner. Nanti Bobby tahu sendiri. Ya udah, aku harus mau ngasih tahu ya udah. Nanti Bobby tanya ke Sela aja. Langsung aja ini topiknya dibahas, Chris, buat episode kali ini. Kembali lagi Bobby episode ngambek di kali ini. Ya Chris gitu sih. Iya, sabar kita mau mulai. Jadi episode kali ini melanjutkan pembahasan dari episode 115 dari segmen Bobby Sela Corner tentang love language. Sederhananya ada 5 cara mengungkapkan atau mengekspresikan bahasa cinta, dari physical interaction, words of affirmation, gifts, quality time, dan act of service. Pakai bahasa Inggris karena lebih enak aja biar sama gitu ya, sama yang Bobby Sela Corner. 2 yang pertama tadi itu sudah dijelaskan sama Bobby dan Sela di BCC, dan 3 sisanya akan aku dan Bobby bahas di episode kali ini. Buat sobat Poci yang belum pernah dengar soal apa itu love language dan mengapa love language itu penting, di pause dulu episode ini ya. Sobat Poci bisa dengerin dulu episode 115. Oke, soal gifts atau hadiah, bisa juga disebut pemberian gitu ya. Prinsipnya sih sederhana, Sobat Poci memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai ekspresi ungkapan kasih sayang ke orang tersebut. Budaya memberi ini cukup terkenal ya di luar Indonesia dan juga di Indonesia juga pastinya. Tapi yang lebih sering itu biasanya kalau saat Natal misalnya gitu. Kalau di sini misalnya saat pernikahan misalnya memberikan seserahan itu ya. Tapi bukan berarti Sobat Poci ini tidak bisa membuat ini jadi suatu kebiasaan yang baik. Tidak perlu nunggu event, tidak perlu tunggu peristiwa, momen khusus gitu ya. Sobat Poci bisa lakukan itu kepada orang yang disayang. Yang penting adalah orang tersebut suka dan cocok kalau diberi sesuatu. Jadi kita mikir nih, bukan asal random aja ya milihnya gitu, pokoknya ngasih gitu aja. Karena bukan tukar kado soalnya. Jadi Sobat Poci harus memikirkan apakah orang yang akan dikasih ini suka atau cocok kalau diberi. Jangan sampai Sobat Poci sudah susah mikir, susah buat gitu ya. Sudah niatnya baik, malah jadinya barangnya cuma disimpan aja, dipajang aja, gak diapa-apain atau malah dibuang malah beberapa. Sobat Poci memberikan sesuatu ke orang lain itu merupakan hal yang mudah dan biasa bagi kebanyakan orang. Karena memberikan kan gampang ya, tinggal ambil uang, beli sesuatu atau bikin atau apa begitu ya. Tapi love language ini juga yang paling sering disalahartikan dan disalahgunakan. Jadi banyak orang memberikan sesuatu itu ada maksud tertentu di belakangnya. Contoh mudahnya adalah hubungan orang tua dan anak.
Bila anak menangis, maka orang tua memberikan mainan atau makanan favorit si anak agar anaknya diam. Nah, kebiasaan ini bila diteruskan itu membentuk mindset atau pola pikir yang salah dari si anak. Jadi akan tertanam dalam pikiran anak kalau mau dapat mainan, mau dapat makanan yang disuka, harus nangis dulu. Atau kalau mau mengerjakan sesuatu, kalau mengerjakan ini akan dapat ini gitu. Sebenarnya pemikirannya tidak sepenuhnya keliru sih, tapi kalau hubungannya dengan kasih sayang ya keliru sih. Wow, kamu belibet tuh. Belibet bahasa Indonesia apa? Ruwet ngomongnya Chris itu. Kasih sayang itu kan harusnya tulus gitu. Nggak berarti seperti yang Chris bilang tadi. Bukan tulus menyanyi dulu. Iya tahu kok bukan. Jadi bukan karena ada maunya atau ada udang di balik bakwan gitu ya. Iya. Tapi kan contohnya Chris tadi soal anak orang tua. Dikasih sesuatu gitu kan perlu ada dorongan gitu ya. Dari si anak untuk melakukan hal baik. Misal diberi es krim kalau sudah selesai kerjaan PR, atau dikasih sepeda kalau naik kelas dapat nilai bagus itu. Ya itu kan supaya anak terdorong, anak ingin melakukan yang baik. Nah, untuk soal itu, Bobby dan Sobat Poci, ada perbedaan tipis sebenarnya memang antara hadiah sebagai pemberian yang tulus dan hadiah sebagai alat suap atau alat sogok bisa dibilang gitu ya. Perbedaan utamanya kembali ke niat sebenarnya. Itu niatnya Sobat Poci tulus atau tidak, atau ada maunya gitu. Lanjut ke bahasa cinta berikutnya adalah quality time. Intinya Sobat Poci meluangkan waktu dengan yang disayang dan melakukan apa-apa yang disukai. Nonton film bareng lah, masak bareng lah, liburan bareng, pokoknya yang bareng-bareng ngabiskan waktu bersama. Beberapa orang suka, ya kayak aku misalnya, itu cuma berkumpul dengan keluarga atau orang-orang disayang. Meski ya tidak ngelakukan sesuatu yang spesial atau wow gitu, tidak perlu sampai liburan, tidak perlu sampai mendaki gunung, lewati lembah. Bukan lagunya Ninja Hattori. Oh iya, bukan. Lanjut terus. Jadi intinya menikmati momen kebersamaan di setiap detiknya gitu ya. Itu quality time, kita meluangkan waktu dengan orang-orang yang kita sayang. Mungkin yang sering jadi masalah utama itu bagaimana cara meluangkan waktu bersama di sela-sela kesibukan yang padat. Kita tahu Sobat Poci, dunia nggak tambah enak tapi tambah susah, dan akhirnya banyak yang membuat kita sibuk gitu, sengaja atau tidak. Sebenarnya bukan karena tidak punya waktu ya, tapi lebih karena prioritas sebenarnya. Bagaimana menjaga hubungan ini jadi prioritas utama dalam waktu Sobat Poci. Bila Sobat Poci mau memprioritaskan waktunya untuk menyempatkan diri atau memberikan waktu untuk orang yang disayang, maka Sobat Poci pasti akan memberikan waktunya. Jadi intinya bukan meluangkan, tapi memberikan waktu. Kalau meluangkan kan kalau ada waktu luang gitu, tapi kalau memberikan ya kita prioritas gitu. Bahasa cinta yang terakhir adalah soal act of service. Jadi Sobat Poci melakukan sesuatu yang membantu atau membuat orang lain senang. Contohnya banyak sih nih. Jadi bisa dari yang paling mudah kasih pijet gitu sampai membersihkan mobil gitu ya, atau ikut bersihkan akuarium gitu. Misalnya kalau di rumahku act of service ini yang paling sering diminta sebenarnya, dan juga paling sering diberikan oleh orang tuaku, karena memang bahasa cinta utamanya itu tentang act of service. Banyak aplikasinya sih melakukan pekerjaan rumah. Cuci piring, cuci baju gitu, ngepel, mungkin bersihkan mobil, bersihkan sepeda motor. Act of service ini mengajarkan bila Sobat Poci menerima perbuatan baik dari orang lain, maka Sobat Poci juga bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi saling memberi dan diberi intinya. Kalau cuma diberi terus gitu ya, cuma diturutin terus, itu nanti jadi manja mungkin kalau bahasa anak-anak gitu ya, atau jadi terlena dengan itu. Kalau memberi terus itu tapi gak ada balasan baliknya, kesannya juga ya kayak capek sendiri gitu. Jangan-jangan dia memberi supaya jadi viral. Bukan. Itu pembahasan lain lagi tuh. Sudah, janganlah. Ya kan sekarang lagi rame. Iya, jangan enggak usah. Kalau Sobat Poci enggak tahu love language orang lain harus gimana dong? Coba aja kelima-limanya semua. Oh, banyak ya berarti. Ya enggak semua langsung sampai lama. Dengerin dulu. Jadi coba aja kelima-limanya satu persatu, dicek mana yang paling cocok sama orang yang Sobat Poci sayang atau yang jadi target gitu ya. Kalau orang lain merasa tidak nyaman dengan satu love language, nanti dia akan bilang atau merasa kelihatan lah pastinya. Sobat Poci bisa tahu. Berarti dia nggak cocok begitu. Ada tips nggak Chris gimana soal memberikan kasih sayang itu idealnya kayak gimana? Nggak ada yang ideal sih menurutku sih Bobby. Ideal yang seperti apa? Karena setiap orang itu punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Dengan mengenali bahasa cinta satu sama lain, maka hubungannya bisa terjalin dengan harmonis dan kuat.
karena bisa mengisi, bukan hanya mengisi tapi saling mengisi tangki kasih sayang masing-masing sampai penuh. Dan tidak kalah pentingnya juga bahwa bahasa cinta itu juga harus mendidik. Maksudnya begini, Sobat Boci tidak hanya memuaskan keinginan atau kebutuhan orang itu sesaat, tapi juga pikir jangka panjangnya. Kalau kita kembali ke analogi kita atau contoh soal orang tua dan anak, kalau anak dikasih orang tua camilan atau snack ya, terus pasti anaknya suka lah ya. Mas anak nggak ada yang senang dikasih snack, dikasih ciki, dikasih camilan, jajan, kue, gitu, coklat, gitu ya. Tapi kan kemudian hari tidak sehat itu, kalau cuma dikasih begitu terus. Dan juga buruk bagi tumbuh kembang si anak. Kan karena butuh seimbang ya gizinya ya, 4 sehat 5 sempurna itu. Atau mungkin ada yang versi lain lagi, nggak tahu ya. Jadi perlu banget mendidik yang betul demi masa depan yang baik. Mungkin tidak menyenangkan untuk sekarang, tapi untuk kedepannya itu akan berguna bagi si anak. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari Gary Chapman dan Ross Campbell, penulis buku dari The 5 Love Languages of Children. Nah ini buat anak-anak ya, tapi sebenarnya bisa juga buat orang dewasa. Love language is not set in stone. Seperti bahasa cinta yang tidak tertulis di atas batu, bahasa cinta yang disukai seorang itu bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu, karena manusia juga berubah. Jadi bahasa cinta yang Sobat Boci berikan harus beradaptasi dengan kebutuhannya. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Boci di platform-platform audio. Sobat Boci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin.